Karena pamor adalah bentuk dari harapan dan doa antara empu dan si pemesan. Ketika kita sudah melihat pamornya, kita sudah tahu, oh berarti doa dari si empu dan si pemesan itu. Paham ya? Pamor pertandingan kepak tadi sudah disebutkan seperti itu. Berarti oh harapan dan doanya empu dan si pemesan seperti itu. Dan pamor sendiri kalau di Jawa itu ada 3. Pamor kan artinya adalah bahasa Sumbaga, artinya bersinar. Bersinar dalam arti pamor itu adalah bersinar, bertuah. Pertama adalah pamoret pitutur. Pamornya pitutur, pamornya perkataan. Ketika seseorang bisa memberikan kata-kata yang baik dan bersinar, mengena kepada hati seseorang agar menjadi orang yang lebih baik. Dan bisa syukur-syukur ketika kepada seseorang dan bisa untuk semua. Tidak cuma satu orang saja. Seluruh dunia. Berarti kayak semacam kata-kata bijaksana lah. Yang bisa memberikan solusi atau jalan keluar pada permasalahan orang yang dihadapi. Hendaknya kita mempunyai pamore pitutur. Jadi kita tidak sia-sia dalam hidup. Itu. Jadi pamore pitutur adalah kata-kata yang bertuah, bersinar, bisa masuk ke relung hati seseorang agar orang itu bisa menemukan jalan solusi atau jalan keluar di setiap permasalahan dan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah pamoreng patrap. Patrap artinya tindakan. Ya. Pamoreng patrap berarti adalah apa yang menjadi tindakannya. Apa yang menjadi tindak tanduknya itu sesuai dengan norma-norma agama. Yang istilahnya apa ya kalau di kita ya. Bisa buat dijadikan contoh sahabat pusaka Jawa ya. Bisa dijadikan contoh. Jadi pamoreng patrap adalah pamornya tindakan yang orang itu kalau mungkin kalau sekarang dinamakan mungkin kelas-kelasnya orang yang sudah tidak menghiraukan pada tidak lebih fokus pada ke akhirat. Dia tindak tanduknya lebih fokus pada ke akhirat. Jadi apa yang dia lakukan adalah segala kebajikan-kebajikan. Kita bisa menilai dari suri tauladan orang-orang terdahulu atau lingkungan kita, orang-orang yang sudah istilahnya sudah tidak begitu mengejar dunia lah. Jadi itu. Nah, patrapeng yaitu pamoreng patrap jadi atau sikap ya, kita bisa lihat para kiai-kiai terdahulu min auliyaillah, para wali-wali Allah, kita lihat mereka tetap bergaul dengan manusia tapi mereka lebih banyak memberikan contoh haliyah, tindakan langsung bagaimana kita hidup di dunia agar tidak cuman bahagia di dunia tapi bahagia di akhir, tapi mereka langsung dengan tindakan. Seperti itu pamoreng patrap. Yang ketiga adalah pamoreng manah atau hati. Dalam arti di sini pamoreng manah adalah ketika kita sudah bisa mengendalikan amaratul bisu, amarah nafsu yang kurang bagus agar ke arah yang lebih baik. Belajar dari pengalaman di mana tindakan yang kurang baik tidak dipakai, tindakan yang baik kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, baik dari virus corona maupun dari musibah banjir yang karena saat ini curah hujan sangat tinggi dan beberapa daerah mengalami musibah banjir. Semoga yang mengalami musibah banjir segera surut airnya dan kembali normal, bisa beraktivitas kembali. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah tombak
yaitu tombak biring. Tentunya kalau sahabat pusaka Jawa mendengar tombak biring, sahabat pusaka sudah sering mendengar tombak biring sendiri ada dua. Pertama adalah biring lanang atau jaler atau laki-laki, kemudian biring wadon atau estri atau perempuan. Ya, tak sebutkan tiga biar barangkali yang bukan orang Jawa tidak tahu, makanya tak sebutkan. Lanang ya laki-laki, jaler ya laki-laki, seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa, tombak sendiri seperti sering saya babar bahwasanya mempunyai dua fungsi. Pertama sebagai fungsi sebagai alat untuk berburu atau untuk berperang yang pada umumnya. Yang kedua adalah bersifat untuk sifat kandel atau untuk menambah kepercayaan diri. Yang berarti kalau arti dengan sifat kandel berarti yang diambil adalah sisi tuahnya saja atau sisi goib atau sisi spiritualnya saja. Ya sahabat pusaka Jawa, dan tombak biring kebanyakan itu dipakai untuk entah itu biring lanang maupun biring wadon, biasanya kebanyakan itu dipakai untuk berperang karena bilanya yang tebal. Tapi biasanya juga empu kita dipakai dua-duanya, di samping untuk berperang bisa juga diselipkan satu doa agar menjadi tombak tayuhan juga. Ya, di samping bisa buat untuk berperang tapi juga bisa untuk sifat kandel seperti itu. Ya, karena empu-empu kita pastinya ketika membuat entah itu tombak, pedang, terus badik dan lain sebagainya, itu mereka sisipkan dengan pamor. Dan ketika barang disisipkan dengan pamor itu lebih kuat. Ternyata setelah diuji pun lebih kuat daripada tidak yang memakai pamor, karena ada beberapa banyak campuran sahabat pusaka Jawa. Oke sahabat pusaka Jawa, di dalam warongko ini terdapat tombak biring, yaitu biring lanang tepatnya, ya sahabat pusaka. Nah, tombak biring sendiri mempunyai makna dan filosofi. Ada yang mengatakan bahwa biring artinya adalah mengebiri atau dikebiri. Kalau biring lanang berarti adalah mengebiri sifat-sifat laki-laki yang kurang baik, seperti egois, ingin menang sendiri, ya, kemudian pemarah, terus ya laki-laki kan seperti itu. Nah, diharapkan ketika mempunyai tombak biring lanang berarti yang dikebiri adalah sifat amaratul bisunya, sifat yang jeleknya, agar yang tadinya pemarah jadi lebih sabar, yang egois jadi lebih mengerti, terus yang ingin menang sendiri jadi lebih banyak mengalah, seperti itu. Ya, begitupun juga dengan biring wadon. Biring wadon pun sama. Biring wadon ya artinya mengebiri sifat-sifat amaratul bisu yang tidak bagus pada diri seorang perempuan, yang manja, segala sesuatu tolak ukurnya pakai hati walaupun itu sudah jadi kodratnya, ya, gampang curigaan, penakut. Diharapkan orangnya pun pertama yang tadi penakut menjadi lebih pemberani, kemudian yang curigaan menjadi lebih main logika, tidak pakai main hati, kemudian yang aleman artinya apa ya, manja, itu dia lebih banyak strongnya lah ya tidak manja, seperti itu. Oke sahabat pusaka Jawa, nah kita buka pilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini panjang banget landaiannya, kita dekatkan sahabat pusaka Jawa, kelihatan tidak? Oke ya. Biring lanang mempunyai ciri-ciri adalah tombaknya lurus, ya. Kemudian bangkekan, ini bangkekan itu pinggang, ya sahabat, ramping, ya. Kemudian dia memakai ada tapi tidak begitu jelas, ya. Dan ini kan begini. Nah ini gini, terus ini gini. Nah ini kan ngadal meteng seperti ini. Nah ini. Ya, kelihatannya sahabat-sahabat.
Dari bagian pangkal sini ada yang menyudut ke sini. Bilahnya sedang, ada odo-odo tapi tipis. Karena kalau bilah biring wadon itu odo-odonya lebih tebal, lebih terlihat. Kalau ini tidak. Ya. Jelas ya sahabat Pusaka Jawa ini ya. Oke. Kalau dilihat dari pucukan bilahnya, ini adalah nguduk gambir, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian dari metuknya ini metuk iras. Metuk iras artinya metuk yang menyambung antara bilah dengan pesi. Jadi langsung dibikin. Kan ada metuk yang susulan yang bentuk cincin ring masuk. Ya. Biasanya kalau untuk metuk-metuk iras ada yang beranggapan bahwasanya ada yang beranggapan adalah metuk yang hanya empu-empu pemula yang bikin karena susah untuk bikin metuk yang susulan. Itu pendapat pertama. Kedua, biasanya garap-garap tangguh sepuh Majapahit pun metuknya iras. Jadi tidak juga buat patokan, cuman ini sekedar buat gambaran seperti itu. Nah, tapi kalau mau untuk menentukan tangguh Majapahit maupun tangguh yang lain, kita harus tahu ricikan dari garapnya Majapahit atau tangguh yang lainnya, karena mereka mempunyai ciri dan kekhususan tersendiri, sahabat Pusaka Jawa. Kalau dilihat dari pamornya, ini pamornya adalah pedaringan kebak. Pedaringan kebak mempunyai makna atau simbol adalah pedaringan adalah tempat buat pangan. Tempat buat pangan. Kalau di sini lumbung padi lah ya bahasanya. Tapi kalau sekarang kan tidak ada lumbung padi, berarti secara kalau dibikin sekarang adalah pedaringan kebak adalah simbolnya adalah kecukupannya, segala kebutuhan pokoknya sudah ada komplit semua. Seperti itu. Jadi pedaringan kebak adalah pedaringan itu kalau dulu kan pakainya kendi gitu ya, buat beras, Magiko, kosmos penuh sampai melimpah. Jadi arti sebenarnya makna yang tersimpan adalah kita tidak kekurangan pangan, baik pangan maupun materi. Istilahnya menjadi orang yang cukup lah, tidak kekurangan. Kemudian pedaringan kebak hampir sama tuahnya dengan wasutah. Tapi pedaringan kebak lebih ada nilai tambahnya, yaitu di samping untuk ketentraman hidup, memudahkan mencari rezeki, ya. Terus ketiga adalah untuk karir, kesuksesan karir. Keempat adalah untuk penolak bala, baik dari sihir seperti itu, baik secara pribadi maupun tempat usaha. Jadi ada nilai plusnya di situ, ada nilai proteknya. Kalau wasuta kan cuman hanya untuk memudahkan mencari rezeki dan memudahkan mencari rezeki sama ketentraman hidup. Tentunya kalau kita lumbung padinya sudah duitnya sudah banyak. Kalau sekarang mungkin bahasanya pedaringan kebak tabungannya kali ya. Di ATM wis kebak kayak gitu. Terus kemudian makanan di rumah pun sudah komplit lah. Ya seperti itu. Kadang ada yang mengatakan orang yang dianggap kaya adalah ketika besok ada sedia stok makanan untuk besok, itu termasuk orang kaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi terus kemudian kita tadi bicara pamor. Pamor sendiri sebenarnya kalau kita mau membahas pamor ya sahabat Pusaka Jawa. Pamor sendiri sebenarnya kalau di Jawa itu artinya adalah pamor itu, kalau kita bicara pamor tidak lepas dari putusan aji. Karena pamor adalah bentuk dari harapan dan doa antara empu dan si pemesan. Ketika kita sudah melihat pamornya, kita sudah tahu, oh berarti doa dari si empu dan si pemesan itu. Paham ya? Pamor pedaringan kebak tadi sudah disebutkan seperti itu. Berarti oh harapan dan doanya empu dan si pemesan seperti itu. Dan pamor sendiri kalau di Jawa itu ada 3. Pamor kan artinya adalah bahasa Sumbaga, artinya bersinar. Bersinar dalam arti pamor itu adalah bersinar, bertuah. Pertama adalah pamoret pitutur. Pamornya pitutur, pamornya perkataan. Ketika seseorang bisa memberikan kata-kata yang baik dan bersinar, mengena kepada hati seseorang agar menjadi orang yang lebih baik. Dan bisa syukur-syukur ketika kepada seseorang dan bisa untuk semua. Tidak cuma satu orang saja, seluruh dunia. Berarti kayak semacam kata-kata bijaksana lah,
yang bisa memberikan solusi atau jalan keluar pada permasalahan orang yang dihadapi. Hendaknya kita mempunyai pamore pitutur, jadi kita tidak sia-sia dalam hidup. Itu, jadi pamore pitutur adalah kata-kata yang bertuah, bersinar, bisa masuk ke relung hati seseorang, agar orang itu bisa menemukan jalan solusi atau jalan keluar di setiap permasalahan dan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah pamoreng patrap. Patrap artinya tindakan. Ya. Pamoreng patrap berarti adalah apa yang menjadi tindakannya, apa yang menjadi tindak tanduknya itu sesuai dengan norma-norma agama, yang istilahnya apa ya kalau di kita ya, bisa buat dijadikan contoh sahabat pusaka Jawa ya, bisa dijadikan contoh. Jadi pamoreng patrap adalah pamornya tindakan yang orang itu kalau mungkin kalau sekarang dinamakan mungkin kelas-kelasnya orang yang sudah tidak menghiraukan pada tidak lebih fokus pada ke akhirat. Dia tindak tanduknya lebih fokus pada ke akhirat. Jadi apa yang dia lakukan adalah segala kebajikan-kebajikan. Kita bisa menilai dari suri tauladan orang-orang terdahulu atau lingkungan kita, orang-orang yang sudah istilahnya sudah tidak begitu mengejar dunia lah. Jadi itu. Nah, patrapeng yaitu pamoreng patrap, jadi atau sikap ya, kita bisa lihat para kiai-kiai terdahulu min auliyaillah, para wali-wali Allah, kita lihat mereka tetap bergaul dengan manusia, tapi mereka lebih banyak memberikan contoh haliyah, tindakan langsung bagaimana kita hidup di dunia agar tidak cuman bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat, tapi mereka langsung dengan tindakan seperti itu pamoreng patrap. Yang ketiga adalah pamoreng manah atau hati. Dalam arti di sini pamoreng manah adalah ketika kita sudah bisa mengendalikan amaratul wisu, amarah nafsu yang kurang bagus agar ke arah yang lebih baik. Belajar dari pengalaman di mana tindakan yang kurang baik tidak dipakai, tindakan yang baik kita pakai. Itu. Kita tadi bicara tentang pamor. Jadi pamor sebenarnya ya syukur-syukur kita bisa mempunyai tiga-tiganya. Ketika kita sudah mempunyai tiga-tiganya, yaitu pamoreng pitutur, pamoreng patra, pamoreng manah, insya Allah kita dimanapun berada kita hidup selamat dan banyak dihormati orang, seperti itu. Jadi di samping kita mempunyai pusaka yang berpamor banyak, kita kalau bisa kita juga mempunyai pamor pada diri sendiri. Itu titip pesan saya. Jadi pamor juga ada pada diri kita, yaitu pamoreng pitutur, pamoreng patrap, dan pamoreng manah. Ya sahabat pusaka Jawa, ini penjelasan yang sangat dalam. Tapi mumpung bahas masalah pamor, jadi mumpung ingat kita bahas. Kalau nggak ingat ya nggak dibahas. Kadang ketika kita membabar sesuatu kan seemut-emut begitu keluar sampaikan, kalau tidak ya nanti lupa lagi. Mumpung ini ingat, jadi kita juga mempunyai pamor sahabat pusaka Jawa, yaitu pamor yang tiga tadi. Kalau kita memegang pada pamor yang tiga tadi, insya Allah hidup kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ya sahabat pusaka Jawa. Oke, kalau dilihat dari seloroknya sahabat pusaka Jawa, ini hitam, ini pamornya hitam kebiruan sebenarnya sahabat pusaka Jawa. Walaupun pamornya full bila. Ini kalau kita buka peksinya, ini full pamor ke bawah. Kalau nggak salah full pamor. Ini pamornya bior, pamornya royal. Pamor royal wis tumplek wis. Bior sekali, istimewa ini, dapurnya istimewa. Biring sahabat pusaka Jawa lihat. Dan ini tidak nerjang bilah. Ya hampir tipis-tipis lah ya, hampir tidak nerjang bilah pamornya tuh. Hampir tidak nerjang bilah kanan kirinya. Ya, dan pamornya ini pamor bior sekali, istimewa lah ya. Pamornya terang sekali, bior itu jelas mengkilap. Ya, kalau dilihat dari ricikan dan tangguhnya, ini saya prediksi adalah estimasi tangguhnya tangguh. Mana ini? Coba kita ukur dulu lah sebelum kita bicara tangguh. Biasanya kalau untuk ciri-ciri
metuk yang iras, biasanya Majapahit pun memakai metuk-metuk iras. Tapi kalau Majapahit itu biasanya tempaannya lebih padat, sahabat Pusaka Jawa. Kita ukur panjangnya dari metuk sampai ke ujung bilah 24 cm. Lebar bilahnya ini, lebar bilahnya hampir mau 3 ya. Jadi ini secara fungsional pun bisa, karena bilahnya tebal untuk senjata tajam atau untuk berperang bisa. Kalau untuk jadikan setayuhan ya bisa, karena dengan pamor yang seperti ini bisa juga dijadikan untuk tayuhan ya. Kalau dilihat dari garapnya, kemungkinan ini lebih ke Mataram, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini Biring Lanang, estimasi tangguh Mataram ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau dirangkum dengan lurus artinya adalah kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Diharapkan orang yang mempunyai tombak ini, tombak Biring Lanang, tidak harus yang memiliki orang laki-laki, tidak harus. Jadi laki-laki pun perempuan bisa. Cuma dengan harapan ketika seorang laki-laki memegang ini, tombak Biring Lanang, harapannya kalau kita rangkum adalah agar si pemilik tombak ini sifat dari, maaf nih, yang laki-laki egois, agak lebih pengertian, ingin menang sendiri jadi lebih pengertian. Kemudian pemarah, dia lebih penyabar. Gerusa-gerusu, tergesa-gesa, dia lebih matang dalam bertindak, lebih bijaksana berpikir maupun bertindaknya. Kemudian setelah itu sudah terlaksana ya, si pemilik itu menjadi lebih bagus dari segi karakternya. Setelah dia terus dengan perlambang lurus, dia mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Dia lebih kencang kekuatan, teguh hatinya dan kekuatan imannya pun semakin bertambah. Ditambah dengan pamor yang melambangkan doa antara si empu dan si pemesan menjadi satu, yaitu adalah untuk memudahkan rezeki dan ketentraman hidup setelah dan sukses di karir maupun dijauhkan dari segala macam bahaya, baik dirinya maupun tempat usahanya, baik dari santet maupun dari yang lainnya. Jadi diharapkan dari orang ini adalah orangnya lebih sukses secara materi, secara pangan, secara sikap pun dia lebih matang ya, lebih wisdom, lebih bijaksana, dan dia selamat menjadi orang yang selamat ya. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah tombak dari Biring Lanang. Ini disebutkan di sini adalah sebagai kesuksesan karir, berarti tidak cuma untuk seorang pengusaha saja, karena di sini kan ada doa yang tertanam adalah untuk protek baik diri sendiri maupun tempat usaha, dan juga disisipkan doa agar sukses karirnya. Jadi untuk orang yang berkarir pun masih bisa lah, seperti itu makna dan filosofi dari tuah pamor perdaringan kebak ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan dengan pembabaran yang sedikit ini sahabat Pusaka Jawa bisa mengerti, dan setelah sahabat Pusaka Jawa mempunyai beberapa banyak pusaka, sahabat Pusaka Jawa bisa mempunyai pamor pada 3 pamor yang untuk diri sendiri. Jadi nanti sinkron, ketika sudah mempunyai banyak pusaka, kita juga mempunyai berpamor, dalam arti bersinar. Pamoreng pitutur, omongannya bertuah, tidak sia-sia, orang akan goyunan. Bercanda boleh tapi tidak terlalu sering. Kalau sering bercanda nanti mending jadi pelawak, jadi duit. Ya kan. Kedua, pamoreng patrap. Kita dalam bertindak semoga Allah melindungi kita dari tindakan yang sia-sia, apalagi hal yang buruk. Semoga kita semua dilindunginya. Kemudian pamoreng manah, bersinarnya hati, kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang baik. Ya sahabat Pusaka Jawa, saya mohon maaf bila saya ada salah-salah kata, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video terupdate dari saya ya. Kemudian agar saya lebih semangat ya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu,
Rahayu, rahayu.